semuanya, jumpa lagi bersama saya, Sofia Simorangkir. Nah, kali ini kita akan membahas pelajaran biologi, ya. Oke, subbab yang mau kita bahas di hari ini yaitu cara kerja enzim, ya. Dimana cara kerja enzim itu yang kita bahas ada dua teori. Yang pertama adalah teori lock and key. Nah, dimana kalau lock di sini artinya adalah gembok, ya. Lock itu adalah gembok, key itu adalah kunci. Berarti teori gembok dan kunci. Nah, dimisalkan di sini gembok adalah enzim dan kunci itu adalah substrat. Jadi nanti substrat ini akan masuk ke enzim. Bagaimana cara substrat bisa masuk ke enzim? Maka bentuk substrat itu harus sama dengan sisi aktif daripada enzim. Sama halnya dengan gembok dan kunci. Kunci itu bisa masuk ke dalam gembok apabila kuncinya itu, bentuknya itu sama dengan sisi aktif daripada gembok itu. Berarti dapat kita buat di sini bunyi hukum daripada lock and key, yaitu bahwa sisi aktif daripada enzim harus sama dengan bentuk substrat. Nah, gitu dia. Sisi aktif daripada enzim sama dengan bentuk substrat. Sehingga substrat bisa memasuki sisi aktif daripada enzim itu. Atau kunci dapat memasuki gembok itu. Gitu dia. Nah, kita buat di sini contoh, ya. Contoh. Oke. Kita misalkan ini adalah enzim. Ya, kita misalkan ini enzim. Kemudian di sini ada substrat. Ini adalah substratnya. Oke, maka nanti enzim ini akan mereaksikan substrat, ya. Maka nanti enzim akan mereaksikan substrat atau substrat masuk ke sisi aktif daripada enzim, ya. Dimana ini tadi adalah enzim dan ini adalah sisi aktifnya, sisi aktif. Oke, ini tadi adalah substrat. Jadi si substrat ini akan memasuki sisi aktif ini. Kalau dia memasuki sisi aktif itu, sehingga hasilnya menjadi seperti ini, ya kan? Oh iya, ini sudah terlalu berbeda ya dari gambar pertama. Kita perbaiki dulu ya. Oke, jadi gambarnya nanti jadi seperti ini. Kita misalkan ya. Contoh. Oke, jadi ini masuk ke sini menjadi seperti ini. Karena sudah sama tadi. Nah, setelah terbentuk seperti ini, atau yang disebut dengan kompleks ya, atau yang disebut dengan kompleks enzim substrat, maka nanti si enzim ini akan mereaksikan substrat, tapi dia tidak ikut bereaksi, gitu dia. Maka nanti setelah terjadi reaksi, dihasilkanlah enzim, dihasilkan kembali enzimnya, ditambah dengan produk. Nah, gitu dia. Tetap dihasilkan enzim itu. Makanya enzim nanti yang dibutuhkan itu jumlahnya sedikit. Karena masih dihasilkan kembali enzim walaupun sudah selesai dia mereaksikan. Jadi hasil akhir daripada reaksi ini tadi adalah enzim ditambah dengan produk. Oke, itulah kalau teori lock and key. Oke, sekarang kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori induced feed. Induced feed. Nah, di mana kalau teori induced feed ini bunyi teorinya itu di mana sisi aktif daripada enzim, ya, sisi aktif daripada enzim itu adalah fleksibel. Fleksibel. Nah, fleksibel maksudnya di sini di mana sisi aktif enzim itu dapat mengikuti bentuk daripada substrat. Bagaimanapun bentuk daripada substrat nanti bisa tetap masuk ke sisi aktif enzim. Karena sisi aktif itu fleksibel mengikuti bentuk substrat, ya. Jadi kita buat di sini contoh, ya. Contoh, kalau misalnya di sini adalah ada enzim, misalnya ini ada enzimnya.
Oke, kita buat ya. Misalnya ini ada enzimnya. Kemudian di sini ada substrat. Oke, kita buat misalnya kayak gini. Substratnya ya. Misalnya ini substrat, maka nanti sisi aktif ini akan berubah dan dia menyesuaikan ke sini. Ya. Maka nanti akan terbentuk yang namanya kompleksnya menjadi seperti ini. Oke. Maka akan terbentuklah nanti seperti inilah jadinya kompleksnya. Dia mengikuti di sini. Ya, mengikuti. Jadi seperti inilah dia. Berarti dapat kita buat di sini. Ini tadi adalah enzim. Ini substratnya. Karena fleksibel sisi aktif sehingga dia mengikuti, maka menjadi seperti ini ya. Kompleks, enzim, substrat. Oke. Nah, setelah itu nanti maka enzim akan mereaksikan substrat, tapi dia tidak ikut bereaksi, ya. Setelah direaksikan, maka nanti akan terbentuk kembali enzim yang seperti semula tadi, ditambah dengan produk. Nah, gitu dia. Jadi dihasilkan kembali enzim ditambah dengan produk. Oke, seperti itulah kalau teori induced feed. Oke, jadi demikianlah dulu pokok bahasan kita di hari ini mengenai cara kerja enzim. Terima kasih.